Akhir-akhir ini banyak sekali berita yang meresahkan di Indonesia, dan berita ini adalah tentang pernikahan atau rumah tangga atau hubungan pasangan suami istri ataupun pacaran si cowok dengan si ceweknya yang lagi marak-maraknya si cowok atau cewek melakukan KDRT ke pasangannya. Tapi yang lebih banyak itu berita tentang si cowok ya, atau si suami melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam hubungan, abusive behavior, segala tindakan atau perilaku yang mengancam keselamatan orang lain. Dan itu lagi banyak banget di Indonesia, lagi kayak ngetren atau viral gitu loh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dan apa yang terjadi dengan para pasangan ini? Kembali lagi dengan video aku. Di sini aku Devi Stasevskaya, spesialis dari metode self-development GSR, sebuah metode self-development terbaru di dunia pada saat ini yang ditemukan oleh orang Rusia yang bernama Dmitry Ustinov. Dan aku ingin share kepada kalian apa sih yang menyebabkan kenapa ada orang melakukan KDRT atau melakukan kekerasan atau domestic violence atau melakukan kekerasan apapun lah, baik dengan pasangannya yang udah menikah ataupun yang masih pacaran, dan kenapa mereka melakukan itu. Dan hari ini kita akan ngebahas topik untuk mengetahui ciri-ciri cowok atau si laki-laki yang red flag yang harus kalian hindari, yang seharusnya kalian lihat dari awal, oh ada tanda-tanda atau ciri-ciri seperti ini, nggak usah deh gitu. Dan gimana solusinya untuk menghadapi kalau misalnya kalian udah terlanjur nih misalnya menikah atau memiliki pasangan dan dia melakukan suatu kekerasan kepada kalian, gimana caranya untuk menemukan solusi dari situasi ini. Aku akan tampilkan beberapa contoh dari kasus klien yang datang kepada aku dengan kasus-kasus abusive atau kekerasan di dalam suatu hubungan yang dimana pasangannya mukulin dia dan dia masih tetap stay. Dan itu kenapa gitu loh, kenapa udah tahu dipukulin, udah tahu dicaci maki, kenapa masih stay? Apakah itu karena cinta atau karena bucin? Kita akan bahas semuanya di video ini. Kenapa sih orang melakukan kekerasan gitu? Kenapa orang memukul? Kenapa seseorang mencaci maki pasangannya atau mencaci maki seseorang? Kenapa seseorang memiliki keinginan atau tindakan agresif seperti itu dengan orang lain gitu? Dari pengalaman aku bekerja dengan orang-orang di GSR, segala sesuatu yang terjadi dengan seseorang itu selalu memiliki impuls di alam bawah sadarnya atau di jiwanya, di titik terdalam di inner world-nya, dunia batinnya. Dan impuls ini itu lebih besar dan itu mengontrol seseorang, dan seseorang menjadi kayak devil, demon, menjadi setan untuk dirinya sendiri karena dia nggak bisa mengontrol impuls ini. Dan datangnya dari mana sih impuls ini? Kalau misalnya kita lihat dari teori di GSR dan juga dari prakteknya, kita melihat ketika kita bekerja dengan klien, aku bekerja dengan klien, ketika ada seseorang yang melakukan kekerasan terhadap orang lainnya, itu dikarenakan orang lainnya juga memiliki skenario atau energi atau perasaan yang sama di dalam dirinya, yang dimana dia itu memang udah terset untuk menemukan orang tersebut secara tidak sadar untuk memainkan skenario ini. Ketika ada seorang tyrant, orang yang benar-benar kejam, tentu ada orang yang lemah. Dan si pasangan ini biasanya yang dipukul itu adalah orang yang lemah yang menjadi korban, dan si cowoknya ini atau si ceweknya yang melakukan KDRT adalah sisi kuatnya, adalah orang yang memiliki proses kayak psikopat atau apalah gitu di dalam alam bawah sadarnya. Dan apakah dia menginginkan ini? Pada dasarnya enggak. Dan enggak semua orang yang datang ke GSR itu adalah pelaku ya. Jadi pelaku yang melakukan KDRT itu biasanya mereka sulit untuk datang ke GSR untuk melakukan sesi dengan aku. Yang datang ini biasanya adalah korban. Tapi korban ini memiliki energi yang berbeda antara satu dan lainnya. Jadi aku udah mengatasi banyak sekali kasus klien yang mengalami abusive atau domestic violence atau kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam hubungan. Dan yang menariknya adalah si pelaku, si laki-laki atau si perempuan ini yang melakukan KDRT itu kita nggak bisa menyalahkan 100% kenapa ini manusia kok kejam banget gitu. Kenapa dia nggak ada sisi kemanusiaannya, kok kayak binatang gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Kalian harus tahu ya bahwa manusia itu nggak sendiri. Dia lahir datang dari, mohon maaf, orang tuanya. Datang dari generasi-generasi sebelumnya. Kalau misalkan kita ngelihat anak yang melakukan kekerasan rumah tangga atau yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya, itu biasanya kurang akan kasih sayang,
kurang perhatian dari orang tua yang ada di rumah. Apapun yang dilakukan anak ya terserah deh. Bukan hanya orang yang melakukan kekerasan gini kok. Orang yang drugs aja, yang melakukan narkoba, konsumsi weeds dan sebagainya, ganja dan sebagainya, itu dikarenakan kurang sosok orang tua, sosok ayah ataupun ibu. Jadi kalau misalnya kalian pengen untuk memperbaiki generasi muda supaya nggak ada lagi kejadian seperti ini di sosial, itu harus lihat bukan dari orang yang memperlakukan dirinya sendiri seperti itu, tapi perhatikan bagaimana ia diperlakukan. Karena rata-rata kalau misalkan orang yang melakukan kekerasan di dalam suatu hubungan, itu karena memang dia udah pernah mengalami atau memiliki situasi yang sama di dalam dirinya sendiri. Tapi dia nggak sadar gitu. Dia mengalami atau orang tuanya yang melakukan. Contoh, aku baru aja bekerja dengan salah satu klien yang dimana ketika dia menikah itu dia disiksa habis-habisan sama pasangannya, dipukul, dicaci maki, dan dia tetap mencintai pasangannya, dia tetap berusaha untuk merubah pasangannya. Dan ini lagi-lagi yang aku pengen tekankan kepada kalian wanita yang ada di sana, di rumah yang nonton ini ataupun pria, jangan punya keinginan untuk merubah pasangan karena kalian nggak akan bisa. Kalian bukan angel, bukan malaikat yang bisa merubah seseorang. Kalau misalkan kalian pengen pasangan kalian berubah, pergi ke psikolog. Pergi ke orang yang belajar tentang jiwa, seperti di Gesar atau ke psikolog-psikolog yang tersedia di Indonesia. Kalian harus belajar yang namanya self-development atau metode self-improvement. Karena apa? Orang-orang ini, kita manusia, kita itu nggak bisa ngerubah orang lain. Kalau misalnya kita pengen ngerubah orang lain, kita harus ngerubah diri kita sendiri. Orang lain datang kepada kita dengan suatu energi yang negatif karena kita memiliki energi yang sama yang bisa dimainkan dengan orang tersebut. Kalian paham nggak sampai di sini? Pernah nggak kalian dengar istilah seperti ini? Kayak tarik-menarik gitu loh, kayak magnet. Jadi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan seseorang yang positif, improve yourself. Kalau kalian pengen hubungan kalian menjadi hubungan yang luar biasa, improve yourself. Bukan untuk ngerubah, bukan untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Karena kebanyakan rumah tangga gagal karena kalian berusaha untuk ngerubah seseorang. Bahkan orang tuanya aja nggak bisa ngerubah dia, ngapain lo mikir atau kamu mikir untuk ngerubah seseorang? Yang datang nih ya contohnya, kayak orang yang disiksa, kenapa sih dia masih mau stay? Padahal dia udah disiksa bertahun-tahun. Ada kasus seperti ini dan kebetulan kliennya aku itu dari Bulgaria, dari negara di Eropa. Dan dia itu sekarang usianya udah hampir 50-an dan dia nggak menikah dari semenjak kejadian itu karena trauma dong. Gila, disiksa banget selama bertahun-tahun padahal udah punya anak, padahal saling mencintai gitu. Dapat suami yang kayak psikopat gitu kan. Kenapa seperti ini? Karena biasanya si korban itu memiliki ketakutan untuk melapor atau meminta dukungan. Nggak bisa meminta support. Apakah dia nggak mau? Bukan dia nggak mau, memang dia nggak bisa. Dikarenakan nggak ada energi keberanian untuk membela dirinya. Dan itu energi ini bukan di kepalanya, tapi di perasaan, di family skenario. Di skenario keluarga kamu, ada situasi yang mana mengharuskan seseorang untuk menjadi lemah. Dan kamu mendapatkan pasangan yang juga mendikte kamu, yang menekan kamu, menyiksa kamu, karena kamu memiliki skenario itu di dalam. Dan itulah kenapa penting untuk melakukan yang namanya self-development, self-improvement sekali lagi. Untuk kamu bisa menyadari diri kamu sendiri. Menyadari skenario-skenario apa yang kamu punya di dalam, energi apa yang kamu punya di dalam untuk gak dimainkan dengan orang lain. Dan di Gesar itu ada caranya. Karena contoh ya, di kehidupan aku pribadi, aku waktu masih kecil tuh sering dipukul. Sering kayak ya dikasih tahu tuh dengan cara yang kasar gitu loh oleh orang tua. Dan aku nggak menyalahkan orang tua karena orang tua juga nggak ngerti. Dulu itu nggak ada pendidikan-pendidikan di YouTube, nggak ada ilmu-ilmu bahwa kamu harus ke psikolog kalau misalnya kamu mengalami suatu tekanan dalam rumah tangga, karena tekanan dengan pasangan bisa buat kamu menyakiti anak misalnya. Kita lihat ada yang baru viral pada saat ini kan ya. Dan itu yang nggak dimiliki oleh orang tua dulu, pengetahuan seperti itu. Dan aku nggak menyalahkan orang tua, tetapi aku melihat efeknya di diri aku. Dan itulah kenapa aku fighting banget, aku berusaha banget untuk yang namanya belajar metode self-development. Dan aku alhamdulillahnya ketemu Gesar selama 7 tahun ini, dan itu berhasil ngerubah pribadi aku. Karena aku yang sering dipukul dan aku memiliki impuls di dalam agresi. Kalau misalnya aku nggak senang dengan diri aku sendiri, atau aku marah, atau aku sedih, aku itu pernah punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dan juga orang di sekitar. Dan itulah kenapa suamiku memberikan Gesar ini untuk aku dengan dia. Dan alhamdulillah itu berhasil menjadi solusi di dalam rumah tangga kita. Dan aku berubah, aku nggak memiliki sakit hati dengan orang tua dan nggak memiliki agresi sama sekali bahkan ke anak. Aku bisa kayak mengontrol dan memperbaiki diri aku sendiri. Selanjutnya kita bakal lihat apa sih ciri-ciri cowok red flag yang harus kita hindari. Kalian hindari, terutama wanita-wanita di luar sana. Yang pertama adalah ketika si cowok ini memiliki kontrol yang berlebihan. Maksudnya gimana? Ya terlalu posesif misalnya. Kalau misalkan kamu keluar sedikit dengan teman, nggak boleh. Kamu kemana-mana sedikit dengan teman, nggak boleh.
itu udah tanda-tanda red flag. Karena nanti kalau misalnya kamu udah jadi dengan dia, kebebasan kamu semakin nggak kamu miliki. Dalam suatu hubungan, kebebasan itu penting. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri dan tetap menjalani hidup seperti yang kamu mau. Dan tetap menikmati diri kamu sendiri. Karena kalau misalnya kamu udah nggak menikmati diri kamu sendiri, udah nggak menemukan kebebasan, kamu akan menemukan kesulitan untuk yang namanya menikmati hubungan yang kamu punya. Karena kamu nggak memiliki kebahagiaan di dalam diri kamu sendiri lagi. Cemburu yang berlebihan. Aduh, ini kalau misalnya kalian ketemu dengan pasangan yang sedikit-sedikit cemburu, yang sedikit-sedikit pengen kalian harus ngejelasin sesuatu, yang sedikit-sedikit kalian harus terbuka sepenuhnya. Jangan ya, karena ada hak di diri kalian sendiri untuk membagikan apa yang kalian mau bagikan, dan ada hak untuk kalian menutup itu diri kalian sendiri. Itu adalah haknya kalian sebagai manusia. Tetapi kalau misalnya kalian udah ngelihat di diri kalian sendiri, kalian memiliki kesulitan untuk terbuka dengan pasangan, kalian boleh ketemu dengan spesialis digesar contohnya, atau psikolog, bicarakan tentang ini, karena keterbukaan dalam suatu hubungan itu penting. Pasangan yang cemburu berlebihan itu juga nggak bagus, karena cemburu itu harus memiliki alasan. Karena cemburu itu adalah perwujudan dari cinta yang nggak bisa dijelaskan oleh seseorang ke orang lain. Jadi kalian harus membedakan, apakah kalian cemburu atau kalian hanya nggak bisa menunjukkan cinta yang kalian punya dengan pasangan kalian. Dan oleh karena itu penting untuk pergi ke seorang psikolog atau spesialis digesar untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian. Kalau kalian nggak aware dengan diri kalian sendiri, gimana kalian bisa aware dengan pasangan yang kalian punya dan dalam kontak dengan pasangan kalian? Kekerasan verbal atau fisik. Kalau misalnya kalian udah mengalami ini, bahkan sebelum kalian menikah, ya jangan dipilih pria yang seperti itu. Nggak apa-apa patah hati sekarang, nggak apa-apa sakit hati sekarang. Yang penting nanti ketika udah memilih pasangan yang benar, kalian bisa menemukan pasangan yang benar-benar cocok, nggak menyakiti kalian. Tetapi kan terkadang kita nggak se-aware itu ya, karena cinta kita buta. Karena cinta kita ngerasa kayak, oh ini memang udah orang yang tepat deh gitu. Dan kita akan bahagia selamanya. Dan itu yang salah di mindsetnya wanita. Kalian nggak boleh percaya bahwa relationship itu bakalan happily ever after. Nggak ada seperti itu. Tidak ada hal seperti itu. Dan gak ada hubungan yang ideal. Gak ada hubungan yang bahagia untuk selamanya. Hubungan adalah sesuatu yang kamu ciptakan. Yang kamu bentuk. Jadi kalau misalkan kamu sendiri gak tahu gimana caranya untuk menciptakan suatu hubungan, gak tahu gimana caranya untuk bisa mencintai dalam keadaan susah, bukan hanya dalam keadaan senang, Jangan memilih pasangan kamu. Dan kalau misalnya kamu udah ngelihat adanya kekerasan verbal dan fisik, itu udah sesuatu yang red flag banget, karena itu bakalan ngebuat kamu ngabisin banyak banget tenaga untuk menghandle pasangan seperti ini. Tapi gimana kak, kalau misalkan aku ketemu pasangan dia kelihatan baik, tiba-tiba setelah menikah atau setelah menjadi si cowok atau si cewek ini kayak saling mencintai dan hubungannya serius, dia mulai timbul nih kejelekannya. Nah makanya sebelum menikah atau sebelum memilih pasangan, penting banget untuk pergi ke seorang psikolog atau spesialis gesar supaya kamu terbuka nih pikirannya, ngelihat pasangan kamu yang sebenarnya. Karena kamu bisa aja ngelihat pasangan kamu tapi bukan kamu yang ngelihat itu. Kamu terkontrol oleh perasaan atau family skenario yang ngebuat kamu percaya, oh this is my love life. Tetapi ketika kamu menjalani kehidupan, ketika pernikahan itu dimulai, ini adalah kehidupan nyata yang sebenarnya. Kamu bakal ngelihat siapa pasangan kamu yang sebenarnya ketika kamu udah menikah, guys. Jadi sebelum memutuskan untuk hubungan yang serius, pergi dulu ke orang yang tahu tentang jiwa, dan kamu perhatikan dulu, ambil dulu keputusan berhati-hati di sini. Lihat bahwa pernikahan itu bukan hanya 1-2 hari, itu selamanya loh, perjuangan untuk selamanya untuk mengembangkan diri kamu sendiri. Untuk investasi ke orang lain. Kamu udah siap belum untuk share kehidupan kamu dengan orang lain, bukan hanya untuk mikirin diri kamu sendiri. Kalau kamu masih mikirin diri kamu sendiri, nggak siap untuk berbagi dengan orang lain, jangan. Kebohongan dan ketidakjujuran ini juga udah red flag. Kalau misalkan orang udah sering bohong, bahkan sebelum menjalani hubungan yang serius dengan kamu, ngapain kamu pilih? Karena kejujuran itu adalah kunci di dalam suatu hubungan, bahkan di dalam hidup kamu sendiri. Apapun yang kamu lakukan, lebih baik jujur walaupun pahit daripada kamu berbohong manis tetapi bakalan berbuah nggak baik. Dan kenapa orang bisa memiliki pribadi seperti ini, suka bohong, suka nggak jujur? Yaitu tadi, di dalam diri seseorang, nggak semua orang itu seperti cahaya, walaupun behaviornya dia kelihatan sweet. Di dalam diri seseorang itu kita semua ini memiliki sisi kejam, sisi setannya, sisi iblisnya. Jadi orang-orang nggak bisa melihat siapa dia sebenarnya. Ketika kamu belajar metode self-development, kamu bakal belajar untuk menyadari diri kamu itu seperti apa. Dan kamu tahu titik lemahnya kamu, titik jeleknya kamu. Dan kamu bisa memperbaiki itu kalau misalkan kamu mau. Kalau misalkan orang ini memiliki ketergantungan emosional, ya, ini aku setuju.
Jadi red flag banget kalau misalkan kalian ketemu cowok atau cewek, nggak ada bedanya sih. Kalau misalkan dia itu udah banget depending secara emosional. Kalau misalkan dia bahagia harus ada kamu. Kalau misalkan dia pengen dicintai harus ada kamu. Pengen selalu diperhatiin kayak bayi, kayak anak kecil. Jangan dipilih ini perempuan atau laki-laki ya. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini cuman akan menghabiskan energi kamu, cuman akan nguras tenaga kamu. Dan ini yang biasanya berakhir KDRT. Kenapa? Karena kamu udah capek dan kamu nggak bisa ngerubah orang ini. Dia bayi ya bayi, dia anak kecil ya anak kecil, dan dia nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan dia ingin mendapatkan dari kamu. Jadi kalau misalkan kamu sendiri nih yang nonton video ini, kamu menyadari bahwa kamu memiliki ketergantungan di emosional dengan pasangan kamu. Kayak dia yang harus memberikan kamu kebahagiaan dan kamu nggak bisa mendapatkan itu sendiri. Dia yang harus membuat kamu merasa senang. Please go to psikolog atau pergi ke spesialis gesar, perbaiki diri kamu supaya nggak depending, karena ketergantungan selalu menimbulkan agresi di ujung-ujungnya. Ketika seseorang nggak mendapatkan apa yang dia inginkan dan menjadi adiktif terhadap itu, dan ini yang biasanya ngebuat orang tersebut lepas kontrol. Perlakuan buruk terhadap orang lain. Kalau misalnya kalian nemuin pasangan yang dimana dia memperlakukan orang lain dengan buruk, jauhi juga orang seperti ini ya. Karena biasanya kalau misalnya dia memperlakukan orang lain dengan buruk, dia pasti akan memperlakukan kamu juga dengan buruk dengan cara yang sama. Terlalu baik pada semua perempuan. Ini juga red flag ya. Karena laki-laki itu nggak ada yang namanya friendship dengan perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki ketika dia udah kayak baik dengan semua perempuan, itu perlu diwaspadai. Karena berarti dia nggak bisa berkomitmen dan dia nggak bisa memilih satu perempuan di dalam kehidupannya. Dan pasti dia bakalan selingkuh nantinya. Dan kalau dia bilang, aku punya teman perempuan nih dan kita cuma berteman. Nggak. Nggak ada yang namanya pertemanan di dalam hubungan pria dengan wanita. Kalau wanita dengan wanita oke, pria dengan pria oke, tapi pria dengan wanita nggak bisa berteman. Terutama si prianya. Dia nggak bisa cuma berlaku baik dikarenakan kita berteman. Nggak bisa. Pasti ada tuh yang bumbu-bumbu cinta. Karena memang dari sistemnya, di jiwa seseorang, pria dan wanita itu dibangun atau diciptakan dengan cara yang berbeda. Pria itu dia pengen memakan daging. Kayak ada daging yang segar dan wanita adalah daging yang segar. Walaupun itu teman dan itu pasti ada yang namanya nafsu-nafsunya ya. Nah, si wanita itu beda. Wanita ngelihat mungkin dia bisa mengontrol, tapi tetap juga kalau misalnya udah kebablasan ya kontrolnya juga lepas gitu. Jadi ini adalah ciri-ciri cowok yang red flag. Dan solusinya gimana untuk mengatasi cowok-cowok yang red flag seperti ini kalau misalnya kalian udah terlanjur menikahi atau bersama dengan cowok seperti ini? Please go to psikolog atau pergi ke spesialis gesar. Seperti yang aku katakan tadi. Penting banget untuk belajar yang namanya ilmu jiwa, dan ini yang sedikit sekali ditekankan di sosial yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri, bahkan aku bekerja dengan klien yang ada di luar negeri, dengan di Indonesia itu lebih banyak klien di luar negeri, karena di luar negeri itu udah ada kesadarannya sendiri untuk bekerja dengan dirinya sendiri, untuk mengatasi masalahnya sendiri, untuk mencapai goalsnya sendiri. Orang di luar negeri itu berpikirannya lebih dewasa, apapun tanggung jawab ya tanggung jawab dia sendiri gitu loh. Kalau ada masalah dalam suatu pernikahan, kalau ada masalah dalam suatu hubungan, kalau ada masalah apapun dalam hidup, itu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Dan di luar negeri itu klien-klien pada suka untuk pergi yang namanya ke self-development, self-improvement, dan salah satunya ke gesar, karena mereka ngelihat itu ngebantu mereka untuk mengatasi situasi dalam kehidupan mereka, membantu ngerubah pribadi mereka menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya kalian belum melakukan itu pada saat ini, silahkan dilakukan ya. Dan ini bakal ngebantu kalian bukan hanya dalam suatu hubungan untuk melihat bagaimana mengatasi cowok atau cewek yang red flag, tetapi juga ini ngebantu kalian untuk dalam banyak hal di dalam kehidupan kalian. Karena bukan hanya tubuh yang perlu untuk disehatkan, tetapi juga mental kita. Jadi ini adalah video untuk hari ini. Kita ngebahas tentang cowok red flag, dan aku harap ini bisa ngebantu kalian. Kalau misalnya kalian belum yang namanya memiliki kesadaran untuk mempelajari jiwa atau inner world kalian sendiri, kalian bakalan menjadi seseorang yang terbelakang. Dan ini yang membuat kalian sulit untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kalian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kesadaran kurang, keberanian kurang. Dan kita seharusnya nggak bergantung dengan pasangan kita ya. Walaupun kita udah menikah, jangan bergantung secara emosional, jangan bergantung secara fisikal dengan pasangan kita. Kita harus bisa mandiri sendiri, oke?